Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang 2 Zikri dari kelas A4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Integrasi Pancasila dan Ajaran Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sebelum kita mulai presentasi kita pada hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberi kita nikmat sehat. Dan tidak lupa pula untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dan tidak lupa pula untuk dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik semuanya, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu, yaitu Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Pancasila hadir sebagai dasar negara untuk mempersatukan semua warga negara tanpa membedakan agama ataupun latar belakang. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pendidikan agama Islam berperan strategis dalam membentuk karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan agama Islam perlu selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa. Meskipun ada pandangan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, keduanya memiliki banyak titik temu dan dapat saling menguatkan. Integrasi keduanya penting untuk membangun kehidupan bangsa yang damai, adil, toleran, serta memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang nomor 2 yaitu apa saja nilai-nilai Islam yang memiliki kesesuaian dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu bagaimana pengamalan Pancasila dalam konteks Islam. Yang keempat, apa tantangan dan peluang mengintegrasikan nilai Pancasila dengan ajaran Islam di era modern. Dan yang terakhir, bagaimana peran umat Islam dalam menjaga dan memperkuat Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, hubungan konseptual Pancasila dan ajaran Islam. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan agama Islam menanamkan nilai keimanan dan religiulitas, menciptakan masyarakat
yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang kohesif dengan kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju. Yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengembangkan karakter bermoral dan beradab, menghargai sesama dan mewujudkan toleransi. Selanjutnya yaitu persatuan Indonesia, itu membangun semangat nasionalisme dan cinta tanah air, memandang diri secara objektif dalam keragaman. Dan yang terakhir, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu mendorong konsensus, saling menghormati, dan demokrasi yang mampu mengatur diri sendiri. Intinya, Pancasila sebagai landasan negara dan pandangan hidup mencerminkan nilai-nilai luhur adat, budaya, dan religius Indonesia. Ia memandu masyarakat untuk hidup rukun, adil, dan toleran, serta mendorong kontribusi terhadap pembangunan negara. Berikutnya yakni nilai-nilai Islam yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang selaras dengan ajaran Islam. Ini menjadi pedoman tepat untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Seperti diantaranya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan tauhid Islam, Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual dan ketaatan kepada Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menekankan akhlak mulia dan keadilan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135, mendorong sikap sopan, santun, dan saling menghormati. Berikutnya sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan tanpa membedakan suku atau ras. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, mendorong toleransi dan gotong royong. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38, menghargai pendapat dan keputusan bersama. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut keadilan dan kesejahteraan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, mendorong kepedulian sosial, berbagi, dan perlakuan adil. Selanjutnya yaitu adalah pengamalan Pancasila dalam konteks Islam. Hukum Islam dan Pancasila dapat saling melengkapi. Hukum Islam dengan nilai-nilai universalnya dapat menjadi bagian dari hukum nasional. Pengamalan Pancasila secara subjektif melalui pengetahuan, kesadaran, ketaatan, dan tindakan nyata itu sangat penting. Ini bukan sekedar tujuan, melainkan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Proses ini membutuhkan pendidikan berkelanjutan di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Contohnya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi agama dan kepercayaan, meyakini Tuhan sebagai pencipta. Berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab,
mengakui martabat manusia, memperlakukan adil dan beradab. Selanjutnya, persatuan Indonesia, mewujudkan kesatuan dari beragam suku dan agama demi kemerdekaan dan kesejahteraan. Berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan di tangan rakyat melalui perwakilan. Keputusan diambil melalui musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan adil dalam hukum, politik, ekonomi, budaya, dan spiritual untuk masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya, tantangan dan peluang integrasi Pancasila dan Islam di era modern. Pancasila sebagai fondasi negara dan Islam sebagai agama mayoritas sering menjadi fokus perdebatan. Pertanyaan muncul sejauh mana Pancasila dapat memasukkan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan prinsipnya. Dinamika antara Pancasila dan Islam menimbulkan isu yang membutuhkan pemikiran matang. Keanekaragaman Indonesia menjadi tantangan dalam memahami kompleksitas hubungan ideologi negara dan nilai keagamaan. Istilah konvergensi atau harmonisasi dan divergensi atau perbedaan menjadi fokus. Upaya mengeksplorasi interaksi ini penting untuk membangun fondasi masyarakat yang beragam. Potensi konflik dapat muncul dari perbedaan ajaran, namun kerjasama antar umat beragama menunjukkan bahwa Pancasila dan Islam dapat menjadi dasar harmoni dan melawan diskriminasi. Berikutnya, implementasi dan harmoni. Itu penerapan nilai-nilai Pancasila, mencerminkan inklusi dan toleransi. Keberagaman dihargai dan Pancasila menjadi alat untuk mengakomodasi agama tanpa menghilangkan persatuan. Selanjutnya itu peran umat Islam. Umat Islam berperan penting dalam menjaga dan memperkuat Pancasila. Dakwah dapat disampaikan secara damai, toleransi, dan berlandaskan semangat persatuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah saya hari ini yaitu adalah harmoni dan inklusivitas. Pancasila dan Islam saling melengkapi, membentuk masyarakat damai, toleransi, dan inklusif. Berikutnya yaitu adalah masyarakat berkeadilan. Integrasi keduanya menciptakan masyarakat adil, bermartabat, dan harmonis. Berikutnya, dasar negara dan pedoman hidup, yakni Pancasila mempersatukan bangsa multikultural sejalan dengan ajaran Islam. Berikutnya, nilai universal, tauhid, akhlak mulia, persaudaraan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah landasan bersama. Yang terakhir, korelasi ayat Al-Quran. Nilai Pancasila tercermin dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, An-Nisa, Al-Hujurat, Asy-Syu'ara, dan An-Nahl. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.